Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Camat, Ibu Kepala Desa, serta perwakilan perangkat desa. Pada rapat malam hari ini, saya akan membahas tentang kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Tulangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika benar terjadi, maka ini bukan sekedar pelanggaran administratif. Ini adalah tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jabatan perangkat desa bukan barang dagangan. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat. Karena itu, hari ini kita berkumpul untuk mendengar berbagai sudut pandang, merumuskan masalah yang sebenarnya, dan mencari langkah kebijakan yang tepat agar persoalan seperti ini tidak berulang lagi. Terima kasih Pak Bupati. Dari kondisi yang kami lihat di lapangan, terdapat beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian. Yang pertama, proses rekrutmen perangkat desa belum sepenuhnya transparan. Kedua, informasi seleksi belum terbuka secara menyeluruh kepada masyarakat. Yang ketiga, pengawasan dari berbagai pihak masih lemah. Dan yang terakhir, muncul dugaan adanya praktik transaksi dalam pengisian jabatan perangkat desa. Akibat kondisi tersebut, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses seleksi perangkat desa. Masyarakat merasa bahwa kesempatan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan, tapi oleh kedekatan dan kekuatan finansial. Baik, artinya kita bisa melihat bahwa inti persoalan bukan hanya ada dugaan oknum semata, tetapi juga pada lemahnya sistem tata kelola rekrutmen perangkat desa. Jika sistem memiliki banyak celah, maka peluang penyimpangan akan terus muncul. Sekarang saya ingin mendengar pandangan dari masing-masing pihak. Dari sisi pemerintah daerah, kami memandang persoalan ini sangat bagus. Kalau benar ada praktik jual beli jabatan, maka dampaknya sangat berbahaya bagi pemerintah desa. Karena seseorang yang mendapatkan jabatan melalui transaksi biasanya tidak lagi fokus melayani masyarakat. Orientasinya merubah menjadi bagaimana mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Disitulah potensi penyalahgunaan wewenang mulai muncul. Masalah seperti ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti orang. Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Kalau tata kelola tetap lemah, maka kasus serupa akan terus berulang di tempat lain. Dari sisi kecamatan, kami memang melakukan pengawasan. Namun harus diakui, pengawasan tersebut belum maksimal. Banyak proses seleksi dilakukan langsung di tingkat desa, sementara kontrol dari kecamatan masih terbatas. Akibatnya muncul ruang kecurigaan di masyarakat. Yang paling berbahaya adalah ketika praktik seperti ini mulai dianggap normal. Kalau dibiarkan, budaya transaksional akan tumbuh dalam pemerintahan desa. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dan sistem seleksi harus dibuat lebih transparan. Sebagai kepala desa, kami merasa berada di posisi yang cukup sulit. Karena di satu sisi kami harus menjalankan aturan, namun di sisi lain tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan sering muncul. Kadang ada titipan, kadang ada dorongan dari pihak tertentu. Bahkan masyarakat sendiri memiliki harapan yang berbeda terhadap siapa yang harus dipilih untuk mengisi jabatan tersebut. Ketika aturan tidak dijalankan secara terbuka, maka kecurigaan masyarakat langsung muncul. Kami mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dan komunikasi kepada masyarakat. Karena itu, desa juga membutuhkan pedoman yang lebih jelas, pengawasan yang lebih kuat, dan sistem yang benar-benar transparan agar tidak muncul lagi prasangka maupun tekanan dari pihak yang berkepentingan. Kalau berbicara jujur, budaya seperti ini muncul bukan dalam satu malam. Awalnya hanya isu, lalu berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar.
Akhirnya muncul pola pikir jika tidak mempunyai orang dalam atau biaya, maka akan sulit diterima. Menurut saya, masalah ini bukan hanya soal aturan, namun juga soal integritas dan budaya birokrasi. Kalau mentalitas tidak diubah, maka siapapun yang masuk ke sistem lama akan sulit memperbaiki keadaan. Pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada identifikasi masalah. Harus ada kebijakan nyata agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi. Menurut saya, langkah pertama yang perlu dibuat adalah standar rekrutmen perangkat desa yang terbuka dan seragam di seluruh desa. Setiap tahapan seleksi harus memiliki aturan yang jelas dan mudah diawasi. Saya setuju. Transparansi harus menjadi dasar utama kebijakan, mulai dari syarat pendaftaran, jadwal seleksi, mekanisme tes, hingga hasil penilaian wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Jika ada pedoman yang resmi dari pemerintah daerah dan kecamatan, maka pelaksanaan di tingkat desa juga akan lebih jelas. Kepala desa memiliki pegangan yang kuat dan tidak mudah mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, pengawasan juga sangat diperlukan untuk melibatkan masyarakat. Jika hanya dilakukan internal pemerintah, masyarakat akan tetap curiga. Benar, karena itu proses seleksi bisa melibatkan unsur independen seperti tokoh masyarakat, akademisi, lembaga pengawas, dan perwakilan masyarakat agar prosesnya lebih objektif. Kita juga harus menyiapkan sanksi yang tegas. Jika terbukti ada praktik jual beli jabatan, maka harus ada sanksi administratif, pemberhentian, hingga proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena kebijakan tanpa penegakan aturan tidak akan efektif. Dengan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, kami desa juga akan lebih terlindungi dalam menjalankan proses seleksi secara bersih. Saya rasa pembinaan etika dan integritas aparatur desa juga penting, karena masalah ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal moral dan tanggung jawab. Baik, jadi arah kebijakan yang akan dirumuskan akan meliputi transparansi penuh dalam rekrutmen perangkat desa, penguatan pengawasan dari kecamatan dan masyarakat, pelibatan pihak independen dalam seleksi, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, pembinaan etika dan integritas aparatur desa. Kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintah desa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menurut saya, yang paling penting itu keterbukaan. Semua proses harus jelas, seperti syarat seleksi, penilaian, hingga hasil akhir, supaya masyarakat tidak lagi curiga. Baik, kami siap untuk membuka proses seleksi secara transparan, melibatkan masyarakat sebagai pengawas, mengumumkan hasil secara terbuka, agar kepercayaan masyarakat bisa kembali. Kecamatan juga siap memperkuat pengawasan dengan pendampingan proses seleksi, monitoring setiap tahapan, pelibatan pihak independen, dan evaluasi berkala terhadap proses rekrutmen. Saya melihat ada 3 poin utama. Transparansi harus ditingkatkan, pengawasan harus diperkuat, sistem harus diperbaiki agar tidak memberi ruang penyimpangan. Ini akan menjadi dasar langkah pemerintah ke depan. Hari ini kita telah merumuskan masalah, membahas kebijakan publik, dan menyusun solusi bersama. Ke depan, pemerintah daerah bersama kecamatan dan desa akan meliputi hasil diskusi ini melalui kebijakan yang telah tegas dan sistem yang lebih terbuka. Karena pemerintah yang baik bukan dibangun oleh kekuasaan, tapi oleh kepercayaan masyarakat. Baik, begitu saja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.